Pernah nggak sih kalian lagi tidur, terus kebangun gara-gara dengar suara tangisan cewek di tengah malam? Suara itu pelan, kayak dari jauh, tapi makin lama makin dekat, seolah ada di samping kuping kita. Malam ini gue bakal bawain kisah nyata yang bikin bulu kuduk berdiri tentang tangisan kuntilanak di sebuah kontrakan tua. Suara yang nggak cuman sekadar gangguan, tapi jeritan arwah yang minta keadilan. Jadi, siapin mental kalian, matiin lampu kamar, pasang headset, dan jangan lupa kunci pintu. Karena siapa tahu, suara tangis itu malah nyusul masuk ke ruangan kalian sekarang. Malam itu, jam dinding tua di kamar kontrakan menunjuk pukul 1:15 ketika Rian mendadak terbangun tanpa alasan yang jelas. Suasana kamar sempit itu begitu pengap. Kipas angin tua berdecit pelan, sementara udara malam terasa seperti menahan sesuatu yang berat. Rian mendudukkan diri. Matanya nanar menatap langit-langit yang catnya sudah mengelupas. Ia merasa ada yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia menelan ludah, lalu membisik pelan ke arah temannya yang tidur di ranjang sebelah. "Putra, bangun sebentar. Kau dengar itu?" Putra bergumam setengah sadar, lalu membuka mata perlahan. "Dengar apa, Rian? Jangan bikin aku kaget di jam segini," jawabnya dengan nada malas, tapi wajahnya berubah ketika samar-samar terdengar suara tangisan lirih dari lorong sempit di depan kamar mereka. Tangisan itu seperti suara perempuan, pelan namun penuh kepedihan. "Kau juga dengar kan?" tanya Rian. Suaranya hampir bergetar. Putra langsung duduk, matanya menatap pintu kayu yang catnya sudah terkelupas. "Astaga, itu beneran suara orang nangis," bisiknya. Mereka saling pandang, wajah pucat dalam temaram lampu redup. Tangisan makin jelas, seperti seseorang yang menahan sakit luar biasa. "Huh, huh," sayup, tetapi menusuk hati. Rian meraih senter kecil dari laci, menyalakannya perlahan, dan cahaya tipis menyapu permukaan pintu. Suara tangisan semakin dekat, bahkan terdengar seperti tepat di depan kamar. Putra menelan ludah, tangannya gemetar. "Rian, jangan bilang ini suara itu." Ia tak berani melanjutkan. Rian menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. "Jangan panik, bisa saja ini hanya orang lewat yang butuh bantuan." Tapi dalam hatinya, ia tahu suara itu tidak wajar. Tangisan itu bukan sekadar lirih lagi, melainkan jeritan tertahan, suara parau, seorang perempuan yang seperti meminta pertolongan. Putra berbisik, "Aku nggak enak, Rian. Aku pernah dengar cerita. Katanya di kontrakan ini memang sering ada suara cewek nangis tengah malam. Penghuni lama aja banyak yang pindah gara-gara itu." Rian terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia ingat betul kabar tentang seorang wanita muda yang pernah meninggal tragis di kamar lantai atas, tepat di lorong itu. Dengan keberanian bercampur rasa takut, ia mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Suara tangisan semakin jelas, diiringi bisikan lirih. "Tolong aku." Rian langsung mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. "Putra, kau dengar? Dia minta tolong." Putra merapat ke dinding, wajahnya penuh keringat dingin. "Jangan buka pintunya, Rian. Aku mohon, kalau itu beneran, kita bisa celaka." Rian menatap gagang pintu, tangannya bergetar, namun rasa penasaran menggerakkan langkahnya. Putra menahan, tapi Rian berkata lirih, "Kalau dia manusia beneran, bagaimana kalau dia butuh bantuan?" Suasana kamar mendadak semakin dingin, tirai jendela bergoyang meski jendela terkunci rapat. Tangisan itu berubah menjadi pekikan panjang, meraung mengiris sunyi malam, membuat dada mereka berdua seakan dihantam palu. Rian menutup telinga. Putra berteriak lirih, "Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini?" Dan pada detik itu juga, keduanya sadar
Malam itu bukan malam biasa. Rian menempelkan telapak tangannya di gagang pintu. Jemarinya bergetar tak karuan, sementara napasnya naik turun tak beraturan. Putra yang berdiri tak jauh di belakangnya berulang kali menggeleng. Wajahnya semakin pucat. "Rian, jangan dibuka. Aku serius. Ada sesuatu yang salah. Suara itu bukan manusia," desis Putra dengan nada cemas. Namun Rian masih menatap pintu dengan mata tajam, mencoba menepis rasa takut yang makin kuat menggenggam dadanya. Kalau benar ada orang butuh pertolongan, apa kita tegak membiarkan? Ucapnya meski suaranya terdengar lebih seperti membujuk diri sendiri ketimbang membujuk Putra. Tangisan di luar sana makin menjadi, terdengar seperti perempuan meratap, penuh kepiluan. Jangan tinggalkan aku." Rian menahan napas, lalu dengan gerakan perlahan, ia memutar gagang pintu. Engsel pintu berdecit panjang, membuat bulu kuduk mereka berdiri lebih tegak. Cahaya senter kecil di tangan Rian menembus kegelapan lorong kontrakan yang sempit dan kusam. Udara dingin menusuk tulang segera menyergap begitu pintu terbuka. Lorong itu panjang, lampu neon di ujung lorong berkedip-kedip seolah nyala mati, menambah kesan menyeramkan. "Astaga, Rian, jangan terlalu jauh." Putra menarik lengan sahabatnya, namun Rian tetap melangkah satu langkah keluar kamar. Suara tangisan semakin jelas, bergema dari ujung lorong. Putra terpaksa mengikuti di belakang, langkahnya tertahan karena lutut bergetar. "Lihat itu," bisik Rian tiba-tiba. Ia mengarahkan senter ke ujung lorong, dan keduanya sama-sama terpaku. Di bawah cahaya neon redup yang berkedip-kedip, tampak siluet perempuan berambut panjang, gaun putih kusut, berdiri membelakangi mereka. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang perlahan seperti tertiup angin, padahal lorong itu begitu pengap. Ya Tuhan! Putra menutup mulutnya dengan telapak tangan. Suaranya nyaris tak keluar. "Rian, itu kuntilanak." Rian menelan ludah, tubuhnya kaku, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk bicara. "Hei, kau, siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya melengking dengan tangisan yang lebih keras. Kali ini begitu tajam, menusuk telinga, hingga Putra menunduk, menutup telinga. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan kanannya, seperti memberi isyarat mendekat. "Jangan, Rian, aku mohon, jangan ikuti dia." Putra berteriak, hampir menangis. Rian berdiri diam, tak mampu bergerak antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang menyesakkan. Detik berikutnya, lampu neon di ujung lorong mati seketika, meninggalkan lorong dalam kegelapan total. Tangisan perempuan itu mendadak berubah jadi tawa lirih yang menyeramkan. Hehehehehehehe, menggema di setiap sudut lorong. Rian mundur beberapa langkah, senter di tangannya berkedip seperti kehabisan daya. Putra segera menarik lengan Rian dengan panik. "Masuk, tutup pintunya sekarang." Mereka berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, suara bisikan dingin terdengar jelas di telinga mereka berdua. Suara seorang perempuan dengan nada penuh penderitaan. "Kenapa kalian melihatku? Kenapa kalian datang?" Suara itu lenyap bersamaan dengan pintu terbanting menutup. Kedua anak muda itu jatuh terduduk di lantai. Napas terengah, jantung berdetak liar. Putra menatap Rian dengan mata membelalak. "Aku bilang apa? Aku udah bilang, jangan dibuka." Rian tak bisa menjawab, hanya menatap pintu dengan wajah pucat pasi, karena ia sadar apapun yang ada di luar tadi. Sekarang tahu mereka ada di dalam. Pintu kamar sudah terkunci rapat, tapi suasana tidak membuat mereka merasa lebih aman. Rian duduk bersandar ke dinding,
Wajahnya masih pucat dan keringat dingin membasahi pelipis. Senter kecil di tangannya hampir kehabisan daya. Cahaya berkedip-kedip seperti berusaha padam. Putra berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kedua tangannya gemetar sambil sesekali melirik ke arah pintu. Aku udah bilang, Rian, ini bukan manusia. Kita nggak seharusnya buka pintu tadi. Ucapnya dengan nada penuh amarah, bercampur takut. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau. Aku cuma takut ada orang beneran di luar sana yang butuh bantuan. Aku nggak nyangka itu nyata. Aku lihat sendiri, Put. Rambut panjang, baju putih, dan suara tangis itu. Semua jelas di depan mata Putra, menelan ludah, duduk di lantai, menatap sahabatnya dengan mata merah. Kau tahu nggak? Dulu aku pernah diceritain sama orang kampung sebelah. Katanya, di kontrakan ini pernah ada cewek kos yang meninggal. Nggak wajar. Orang bilang dia dibunuh pacarnya sendiri. Mayatnya disembunyikan beberapa hari sebelum ketahuan. Sejak itu, kamar atas kosong, dan setiap malam ada aja yang dengar tangisan cewek. Banyak penghuni lama pindah karena nggak kuat diganggu. Rian tersentak, jantungnya berdegup makin kencang. Kau serius, Put? Jadi, yang kita lihat barusan bisa aja arwah dia? Putra mengangguk cepat, wajahnya ketakutan. Ya, dan kita yang bodoh malah bikin dia sadar kalau kita bisa dengar. Kau dengar sendiri kan? Dia bilang, kenapa kalian melihatku? Suasana kamar mendadak semakin dingin. Suhu turun begitu drastis hingga napas mereka terlihat seperti uap tipis. Rian memeluk dirinya sendiri, bulu kuduk berdiri. Dari atas plafon terdengar suara langkah kaki pelan. Krek, 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 seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas genteng. Mereka saling menatap dengan mata membelalak. Siapa yang jalan di atas jam segini? Putra berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di atas kamar mereka. Lalu, disusul ketukan pelan tok, tok, tok di plafon, seakan ada tangan yang mengetuk dari dunia lain. Rian menahan napas, jantungnya seperti akan pecah. Putra, aku nggak tahan lagi. Ini udah di luar nalar, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan berasal dari sudut kamar mereka sendiri. Aku sakit. Aku tersiksa. Tangisan itu membuat telinga mereka panas. Hati terasa ditusuk. Putra langsung menutup telinga. Matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, jangan biarkan dia di sini. Gumamnya. Rian menyorotkan senter ke sudut kamar, dan saat itu pula keduanya melihat sesuatu. Bayangan putih samar sedang meringkuk, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya bergetar seperti orang yang sedang kesakitan. Rian terdiam, bibirnya kaku. Putra, kau lihat itu? Bisiknya. Putra mengintip dari sela jarinya, lalu berteriak lirih. Ya Allah, dia di sini. Dia masuk kamar kita. Bayangan itu perlahan mengangkat kepala, meski wajahnya masih tertutup rambut. Dengan suara parau, ia berbisik, lepaskan aku dari penderitaan ini. Lalu, tiba-tiba, lampu kamar mati total, meninggalkan mereka hanya dengan suara tangisan yang semakin keras. Kegelapan menyelimuti kamar setelah lampu mati total, hanya cahaya senter Rian yang redup dan nyaris padam, berusaha melawan pekatnya malam. Suara tangisan itu berubah-ubah, kadang lirih seperti merintih, lalu tiba-tiba meninggi seperti jeritan perempuan yang penuh amarah. Rian berusaha menyalakan senter lebih terang, tetapi lampunya hanya berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang di dinding yang bergerak-gerak aneh. Putra menempelkan tubuhnya ke dinding, wajahnya penuh keringat dingin. Rian, aku nggak kuat lagi. Itu jelas bukan manusia. Dia ada di sini, Kalimatnya terpotong ketika suara berat.
terdengar dari pintu kamar, seakan ada seseorang yang menghantamnya dari luar. Mereka berdua menjerit kecil. "Siapa di sana?" Rian spontan berteriak, meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang mendadak berpindah ke dekat telinga mereka. Sangat dekat, seolah berasal dari udara kosong. "Kenapa? Kenapa aku disiksa?" Bisikan itu begitu jelas, membuat Rian dan Putra saling pandang dengan ketakutan. Lalu, dalam sekejap, suhu ruangan turun drastis. Napas mereka berembus putih seperti berada di ruangan beku. Bayangan putih yang tadi samar kini tampak semakin nyata di sudut kamar. Perlahan sosok itu berdiri, rambut panjang tergerai menutupi wajah, gaun putih lusuh menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Tubuhnya tampak kaku, tapi langkahnya menyeret, membuat bunyi srek, srek, yang menusuk telinga. Ya Tuhan, Putra menutup wajahnya dengan kedua tangan, hampir menangis. Rian yang masih memegang senter gemetar tak berdaya, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. "Apa yang kau mau dari kami?" tanya Rian dengan suara patah. Sosok itu berhenti tepat di depan ranjang, kepalanya menunduk, rambut menutupi seluruh wajahnya. Dari balik rambut itu, keluar suara parau. "Dia membunuhku." Rian terdiam, tubuhnya kaku seolah terpaku ke lantai. Putra yang bersembunyi di balik punggungnya berbisik panik. "Rian, jangan diladenin, nanti dia makin kuat." Namun sosok itu justru mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan telapak penuh noda merah gelap seperti darah. "Aku butuh keadilan," bisiknya lirih. Udara di kamar mendadak terasa makin berat, seolah ada ribuan tangan tak kasat mata yang menekan dada mereka. Tiba-tiba, lampu neon yang mati mendadak menyala sebentar, lalu mati lagi, memantulkan wajah pucat sosok itu di dinding. Meski samar, Rian bisa melihat mata kosong hitam pekat di balik rambut panjang yang sedikit tersingkap. Ia langsung tersentak, hampir menjatuhkan senter. Putra berteriak lirih sambil memeluk lutut. "Aku nggak sanggup, Rian. Kita harus pergi dari sini." Tapi pintu kamar kembali bergetar hebat. Buk, buk, buk. Seolah sesuatu dari luar menahan mereka tetap di dalam. Sosok itu makin mendekat, hanya beberapa langkah dari mereka. Tangisan berubah, jadi suara geraman, rendah bercampur isak. Rian merasakan dingin menembus tulang. Matanya kabur karena air mata ketakutan. Dalam keputusasaan, ia menjerit, "Kalau kau butuh doa, kami akan bantu. Jangan sakiti kami." Sesaat, suara itu berhenti. Sosok putih itu mematung, lalu kepalanya menoleh pelan ke arah Rian dengan gerakan yang tidak wajar, hampir patah. Dari bibir yang samar terlihat di balik rambut, keluar satu kata yang membuat darah mereka berdua seolah berhenti mengalir. "Selamatkan." Kata "selamatkan" itu membuat ruangan mendadak hening. Hanya suara napas tersengal Rian dan Putra yang terdengar. Rian menatap sosok putih itu dengan tatapan penuh rasa takut bercampur iba. Perlahan ia mencoba bicara, meski suaranya bergetar. "Siapa yang harus kami selamatkan? Apa kau ingin kami menolongmu?" Sosok itu diam beberapa detik. Tubuhnya bergetar halus. Dari balik rambut panjang yang menutupi wajahnya, terdengar suara parau penuh kesedihan. "Namaku Sri." Putra yang sejak tadi meringkuk di pojok langsung menoleh kaget. "Sri? Jangan-jangan ini benar kisah yang pernah aku dengar." Gumamnya lirih. Rian menatapnya cepat. "Kisah apa, Put? Katakan." Putra menggigit bibir, lalu dengan suara gemetar ia bercerita. "Waktu aku pertama kali pindah ke sini, ada tetangga yang bilang seorang mahasiswi bernama Sri dulu ngekos di lantai atas kontrakan ini. Katanya dia sering berantem sama pacarnya, dan suatu malam dia ditemukan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Orang bilang dia dicekik, suaranya dibungkam
sampai nggak bisa teriak minta tolong. Rian menelan ludah, jantungnya berpacu lebih cepat. Ia menatap sosok itu lagi. Kau Sri? Perlahan, kepala sosok itu mengangguk. Lalu tangannya menunjuk ke arah dinding kamar. Rian menyorotkan senter, dan seketika keduanya membeku. Di dinding yang catnya kusam, tampak noda merah samar, seperti bekas darah yang pernah diusap bertahun-tahun lalu. Disinilah aku mati. Suara lirih itu terdengar jelas. Putra terisak, ia menutup wajahnya. Astaga Rian, noda itu beneran ada. Aku kira cuman gosip. Rian merinding seluruh tubuh. Bulu kuduknya berdiri. Sosok Sri kembali terisak. Tangannya menekan dadanya sendiri, seakan menahan sakit. Aku tak bisa pergi. Aku butuh kalian. Tangisnya semakin keras, bergema memenuhi kamar, membuat kaca jendela bergetar halus. Rian memberanikan diri melangkah setengah meter ke depan. Apa yang harus kami lakukan? Katakan pada kami. Seri sesaat suara itu terhenti, lalu terdengar bisikan pelan. Doakan aku dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Putra segera menoleh. Wajahnya pucat. Ceritakan? Maksudnya, dia ingin kita membuka kebenaran kematiannya. Rian menunduk, mencoba menenangkan diri. Kalau benar dia dibunuh, arwahnya nggak akan pernah tenang sebelum orang-orang tahu kisahnya. Tiba-tiba, udara di kamar berputar seperti pusaran angin, tirai berkibar meski jendela tertutup rapat. Sosok Sri terhuyung ke belakang, lalu menjerit. Dia menyakitiku, dia yang mengurungku. Jeritan itu begitu keras hingga lampu gantung berayun kencang. Putra berteriak sambil menutup telinga. Cukup. Aku nggak sanggup dengar lagi. Rian menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Putra, ini mungkin alasan kenapa kita diganggu malam ini. Dia butuh kita untuk nyampaikan kebenaran. Namun, sebelum Putra sempat menjawab, sosok Sri tiba-tiba mendekat ke arah mereka dengan cepat. Wajahnya masih tertutup rambut, tangannya terulur, seakan ingin meraih. Rian spontan mundur. Senter di tangannya jatuh ke lantai. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, dan dengan suara parau bercampur tangisan, ia berbisik, "Aku haus keadilan. Jangan biarkan aku sendirian di sini." Tangisan Sri semakin keras, seakan seluruh ruangan dipenuhi suara jeritan duka yang menggema dari segala arah. Rian menutup telinga sambil berjongkok, sementara Putra sudah nyaris menangis ketakutan. Rian, kita harus lakukan sesuatu. Kalau enggak, kita bisa gila. Putra berteriak dengan suara serak. Rian menghela napas panjang, lalu berkata, dia minta keadilan, dia minta doa. Kita harus coba menolongnya, Put. Mungkin itu satu-satunya cara biar dia pergi dengan tenang. Putra menatap sahabatnya dengan mata lebar. Wajahnya penuh keraguan. Apa kau yakin? Bagaimana kalau justru itu bikin dia makin marah? Rian menatapnya tegas, meski tubuhnya gemetar. Kita udah keburu terjebak. Kalau kita diem aja, dia nggak akan berhenti. Perlahan Rian mengambil mushaf kecil yang ia simpan di tas. Lalu mulai membaca doa dengan suara bergetar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas di tengah isakan Sri. Saat ayat-ayat suci mulai mengalun, tangisan itu mendadak berubah. Awalnya terdengar lebih lirih, seperti seseorang yang mendengar lagu pengantar tidur. Sosok putih itu goyah, tubuhnya bergetar hebat, lalu ia berteriak melengking. Hentikan! Aku belum siap pergi. Rian terhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Putra langsung menempelkan tubuhnya ke Rian, berbisik panik. Dia nggak mau doa. Apa kita salah, Rian? Namun seketika suara itu berubah lagi, lebih lembut kali ini, penuh permohonan. Jangan berhenti, teruskan, aku butuh itu.
Air mata Rian menetes tanpa sadar. Ia merasa campuran takut dan iba yang bercampur jadi satu. Ia melanjutkan bacaan ayat, suaranya semakin mantap meski bulu kuduknya masih berdiri. Putra yang awalnya ragu, akhirnya ikut berdoa meski nadanya terbata. Sosok Sri mulai memudar perlahan, tubuhnya bergoyang seperti kabut tertiup angin. Namun, dari wajah yang samar terlihat di balik rambut panjangnya, muncul tatapan penuh nestapa. Aku terikat, bukan hanya oleh kematian, tapi oleh Dia yang mengurungku. Suara itu membuat doa Rian terhenti lagi. Siapa maksudmu? Siapa yang mengurungmu? Tanyanya dengan suara keras, berharap mendapat jawaban. Sri terdiam lama, lalu berkata pelan, pacarku, dia menutup kisahku. Orang-orang tak tahu kebenarannya. Aku terkunci di sini. Putra menatap Rian dengan wajah syok. Berarti benar cerita itu. Dia dibunuh, tapi nggak pernah ada yang berani ungkap ke polisi. Arwahnya jadi terjebak. Suhu ruangan mendadak semakin dingin. Jendela bergetar, plafon seperti akan runtuh. Sri menjerit lagi, bantu aku, jangan biarkan aku terperangkap selamanya. Tubuhnya melayang ke atas, gaunnya berkibar, suara tangisnya bercampur jeritan nyaring. Rian dan Putra menunduk, menutup telinga, hampir terhempas oleh hembusan angin gaib yang entah dari mana datangnya. Rian berteriak di tengah kepanikan, kami akan bantu. Demi Tuhan, kami akan cari cara bebaskanmu, Sri. Seketika jeritan itu mereda, tubuh Sri kembali turun perlahan. Ia menatap mereka dengan wajah samar penuh luka, lalu berbisik lirih, kalau begitu, ceritakanlah, jangan biarkan aku dilupakan. Sosok itu mulai memudar lagi, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Rian dan Putra terduduk lemas di lantai. Tubuh mereka gemetar hebat. Putra menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Rian, apa kita benar-benar sanggup? Rian menunduk, napasnya berat. Kita nggak punya pilihan, Put. Malam ini kita udah janji sama arwah yang tersiksa. Matahari belum terbit ketika Rian dan Putra akhirnya berani keluar kamar. Tubuh mereka masih gemetar, wajah pucat, dan mata merah akibat tak bisa tidur semalaman. Koridor kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh penghuni sedang bersembunyi dari sesuatu yang mereka tahu, tapi tak berani bicara. Putra berjalan pelan di belakang Rian, menunduk, sambil terus menoleh ke kiri dan kanan. Rian, serius kita mau keluar pagi-pagi gini cuman buat nyari informasi? Aku masih kebayang wajah Sri tadi malam, katanya dengan suara serak. Rian menghela napas panjang, menatap sahabatnya dengan mata sayu. Kalau kita diem aja, gangguan itu bakal terus terjadi. Kau dengar sendiri, dia minta kita ceritakan kebenarannya. Artinya, kita harus tahu dulu kisah aslinya. Mereka berhenti di depan kamar tua yang kosong. Pintunya setengah terbuka dan cat kayunya terkelupas. Rian menyibak tirai berdebu yang menggantung, lalu berkata, pelan. Katanya Sri dulu tinggal di kamar ini. Kita coba lihat. Putra langsung menahan lengan Rian. Wajahnya panik. Kau gila? Setelah semua yang kita alami tadi malam, kau masih mau masuk ke kamar dia? Rian menatapnya tegas. Kalau kau takut, tunggu di luar. Aku nggak bisa biarin ini berlalu gitu aja. Dengan langkah pelan, Rian masuk ke kamar kosong itu. Bau apek menyambutnya, debu menebal di lantai, dan jendela tertutup rapat dengan tirai robek. Putra akhirnya terpaksa ikut masuk, meski langkahnya ragu-ragu. Di sudut kamar, ada lemari kayu tua dengan pintu setengah terbuka. Rian mendekat dan membuka perlahan, suara engselnya berderit nyaring. Di dalamnya hanya ada beberapa kertas usang dan buku catatan lusuh. Rian meraihnya, meniup debu yang menempel, lalu membalik halaman pertama. Tulisan tangan rapi dengan tinta yang mulai pudar terlihat jelas.
Hari ini aku bertengkar lagi dengannya. Dia bilang, aku terlalu cerewet, terlalu banyak menuntut. Tapi aku hanya ingin hubungan ini sehat. Kenapa dia selalu marah? Putra langsung merinding. Itu buku harian Sri? Rian mengangguk, wajahnya serius. Ia terus membaca halaman berikutnya. Aku takut. Malam tadi dia membentakku, mencekikku sebentar, lalu minta maaf seakan tidak terjadi apa-apa. Aku bingung harus cerita ke siapa. Teman-teman di kampus tidak tahu aku sering disakiti. Rian menelan ludah. Tangannya gemetar memegang buku itu. Putra, ini bukti. Dia benar-benar mengalami kekerasan. Sebelum meninggal Putra mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, jadi semua cerita itu nyata. Dia nggak meninggal wajar. Suasana kamar mendadak semakin dingin. Seakan ada yang mengawasi mereka. Tirai jendela bergoyang pelan meski tidak ada angin. Rian menutup buku itu cepat, memasukkannya ke tas. Kita harus simpan ini. Mungkin ini yang bisa jadi kunci buat menolong Sri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di koridor, berat dan lambat. Mereka saling berpandangan, wajah tegang. Siapa yang jalan pagi-pagi gini? Bisik Putra. Pintu kamar mendadak bergetar, lalu suara lelaki tua terdengar dari luar. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan di kamar itu? Suaranya berat, serak, dan penuh tekanan. Putra langsung pucat, jantungnya hampir berhenti. Rian menatap pintu dengan mata melebar, lalu berbisik, "Jangan-jangan itu orang yang dulu tinggal serumah dengan Sri." Pintu kamar itu berderit pelan terbuka, menyingkap sosok lelaki tua dengan tubuh kurus, rambut memutih acak-acakan, dan mata cekung yang menatap tajam ke arah Rian dan Putra. Keduanya spontan mundur selangkah, jantung berdegup kencang. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Suara pria itu serak, namun ada tekanan yang membuat bulu kuduk meremang. Rian mencoba mengumpulkan keberanian. Pak, kami hanya ingin tahu kebenaran tentang Sri. Kami dengar dulu ada yang terjadi di kamar ini. Lelaki tua itu mendengus, matanya berkilat tajam. Kebenaran? Kalian masih terlalu muda untuk bermain dengan hal-hal yang seharusnya terkubur. Putra menggenggam lengan Rian erat-erat, berbisik panik. Rian, ayo keluar. Aku nggak suka cara dia bicara. Tapi Rian menatap lurus ke arah pria itu. Rasa takut bercampur dengan dorongan untuk mencari jawaban. Pak, tolong. Arwahnya masih di sini. Kami melihatnya. Dia menangis. Dia minta keadilan. Kalau Bapak tahu sesuatu, katakan pada kami. Sesaat pria itu terdiam, wajahnya berubah pucat, seolah namanya disebut membuat hatinya goyah. Tangannya yang keriput gemetar, lalu ia melangkah masuk ke kamar. Sri, bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Aku sudah lama tahu arwahnya tidak pernah tenang. Rian menatap Putra, keduanya terkejut. Jadi, Bapak tahu? Tanya Putra dengan suara nyaris tak terdengar. Lelaki itu menghela napas panjang, duduk di kursi tua berdebu. Aku pemilik kontrakan ini sejak dulu. Aku ingat malam itu, malam saat Sri ditemukan sudah tak bernyawa. Orang-orang bilang dia bunuh diri karena depresi. Tapi aku tahu itu bohong. Aku yang menemukan jasadnya di kamar ini dengan tanda cekikan di lehernya. Aku laporkan, tapi entah kenapa kasus itu hilang begitu saja. Rian menatap pria itu dengan mata melebar. Hilang begitu saja, maksud Bapak? Lelaki tua itu menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Pacarnya, Arman, dia punya kenalan di kepolisian. Semua bukti ditekan, dihapus, dibuat seolah Sri memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Aku tak bisa berbuat apa-apa, ancaman datang padaku. Sejak itu, aku hanya bisa diam. Putra terisak, menutup mulut dengan tangannya. Astaga, jadi benar Sri dibunuh pacarnya sendiri. Lelaki tua itu mengangguk perlahan, air matanya menetes.
Aku menyesal, Nak. Seharusnya aku lebih keras melawan, tapi aku takut. Dan sejak malam itu, tangisan Sri tak pernah berhenti. Banyak penghuni pergi karena tak kuat, dan aku pun tak lagi menyewakan kamar atas ini. Rian merasakan tubuhnya bergetar, tapi juga ada api kecil dalam hatinya. Pak, Sri minta kami ceritakan kebenarannya. Kami temukan buku hariannya. Dia butuh orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mata pria itu membesar, napasnya tersengal. Buku harian? Kau menemukannya? Rian mengangguk dan mengeluarkan catatan lusuh itu dari tas. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berbisik, itu bisa jadi jalan untuk membebaskan jiwanya. Namun tiba-tiba, tirai kamar berkibar hebat, meski jendela tertutup rapat. Udara menjadi dingin menggigit, dan suara tangisan kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Lelaki tua itu terdiam kaku, wajahnya pucat pasi. Dia mendengar kita. Bisiknya gemetar. Putra menatap Rian panik. Rian, kenapa tangisannya makin keras? Bukannya harusnya dia senang? Rian menggenggam buku harian itu erat-erat, wajahnya tegang. Mungkin dia marah karena kita terlalu lama diam. Atau mungkin karena ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat kaca jendela bergetar seakan hendak pecah. Rian, Putra, dan lelaki tua itu menutup telinga mereka, tapi suara itu menusuk langsung ke dalam kepala. Kalian belum tahu semuanya. Suara Sri menggema, penuh amarah. Rian berdiri gemetar, berteriak ke udara kosong. Sri, kami sudah tahu kau dibunuh. Kami sudah dengar dari Pak ini. Kami sudah baca buku harianmu. Apa yang belum kami tahu? Sosok putih itu muncul perlahan di sudut kamar. Kali ini jauh lebih jelas. Rambut panjangnya tergerai berantakan. Wajah pucat dengan mata hitam kosong, menyala samar. Bibirnya retak mengeluarkan darah kering. Gaun putihnya compang-camping, penuh noda merah gelap. Putra menjerit lirih, memeluk lutut sambil menangis. Rian, aku nggak sanggup lihat dia seperti itu. Lelaki tua di kursi gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Astaga, Sri, bisiknya lirih. Jangan salahkan mereka. Tapi Sri menatap tajam ke arah pria itu, tangannya menunjuk lurus dengan gerakan kaku. Dia juga tahu. Dia tahu aku disiksa bukan hanya oleh Arman, tapi oleh orang-orang yang menutup mata. Dia membiarkanku mati tanpa suara. Suasana kamar menjadi semakin mencekam, udara berubah berat, seolah ada tekanan gaib menekan dada mereka. Rian memandang pria tua itu dengan sorot mata penuh pertanyaan. Pak, apa maksudnya? Apa benar Bapak menyembunyikan sesuatu? Lelaki tua itu menunduk, air mata jatuh ke lantai. Aku dipaksa diam, Nak. Malam itu aku mendengar teriakan Sri. Aku ingin menolong, tapi aku takut dengan ancaman Arman. Dia orang berkuasa, punya koneksi. Aku hanya mengetuk pintu kamar, lalu pergi begitu saja. Dan esoknya, aku menemukan dia sudah kaku tak bernyawa. Rian tertegun, dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Putra mendongak dengan wajah penuh kemarahan. Jadi kau biarin dia mati sendirian? Kau biarin seorang perempuan disiksa tanpa pertolongan? Lelaki tua itu menangis keras, mengguncang kepalanya. Aku menyesal, aku dihantui tiap malam oleh rasa bersalah ini. Tapi aku tak punya keberanian waktu itu. Sri melangkah maju, sosoknya bergoyang seperti api putih. Tangisnya berubah menjadi tawa getir yang menggema di seluruh ruangan. Penyesalanmu tidak akan menghapus rasa sakitku. Aku terjebak di sini karena kalian semua diam. Rian menelan ludah, mencoba bicara di tengah ketegangan. Sri, kami ada di sini untuk menolongmu. Kami sudah tahu kebenaran ini. Kami bisa menceritakan pada orang lain. Kami bisa bukakan siapa sebenarnya Arman.
Sosok Sri berhenti, kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh dengan gerakan kaku. Kalau kalian berani, buka semuanya. Jangan biarkan aku hanya jadi bisikan di tengah malam. Putra gemetar, tapi ia mendekat ke samping Rian. Sri, kalau itu bisa bikin kau tenang, kami akan lakukan. Tapi kau harus percaya kami. Jangan sakiti kami lagi. Suasana ruangan kembali hening. Hanya suara tangisan lirih Sri yang tersisa. Namun tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari luar kamar, mendekat perlahan. Lelaki tua itu menegang, matanya melebar ketakutan. Itu langkah Arman, bisiknya gemetar. Rian dan Putra saling pandang, wajah mereka memucat. Arman? Tapi bukankah dia sudah lama pergi dari sini? Tanya Rian. Lelaki tua itu hanya mengguncang kepala, tubuhnya gemetar hebat. Suara langkah itu makin dekat, dan tangisan Sri berubah jadi jeritan marah. Seakan amarahnya bukan hanya pada masa lalu, tapi juga pada sosok yang sedang mendekat. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Hening sesaat terasa begitu mencekam, seakan waktu berhenti. Rian menggenggam erat buku harian Sri, sementara Putra sudah menempel di dinding dengan wajah pucat. Lelaki tua itu menunduk, bibirnya bergetar tanpa suara. Pintu tiba-tiba bergetar keras, duk, 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 seperti dihantam sesuatu dari luar. Lalu terdengar suara lelaki berat, dalam, dan penuh amarah. Kalian tidak berhak membuka masa lalu itu. Rian dan Putra serentak menoleh ke arah pintu, napas tercekat. Putra berbisik, Rian, itu suaranya, itu pasti Arman. Sosok Sri di sudut kamar menjerit panjang, suara tangisnya berubah menjadi teriakan marah. Arman, kau tidak bisa sembunyikan kebenaran lagi. Mereka sudah tahu. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dengan keras, menimbulkan dentuman menggema. Namun bukan manusia biasa yang mereka lihat, melainkan sosok hitam tinggi besar. Wajahnya kabur, seakan tertutup kabut pekat. Hanya sepasang mata merah menyala menatap tajam. Bau anyir darah langsung memenuhi ruangan. Putra menjerit lirih, tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, dia bukan lagi manusia. Lelaki tua itu terjatuh dari kursinya, sujud sambil menangis. Ampuni aku, Sri. Ampuni aku. Sosok hitam itu melangkah masuk. Setiap pijakan kakinya membuat lantai bergetar. Dengan suara bergemuruh, ia berkata, dia milikku. Arwahnya akan tetap bersamaku selamanya. Tidak ada yang bisa membebaskannya. Sri menatap sosok hitam itu dengan mata penuh kebencian. Kau sudah menyiksaku hidup-hidup, dan bahkan setelah mati kau masih mengurungku. Lepaskan aku, Arman. Jeritannya menggema, membuat kaca jendela pecah berhamburan. Rian melangkah maju, meski tubuhnya gemetar hebat. Kami tahu semua, Arman. Buku harian ini bukti Sri disiksa olehmu. Orang-orang harus tahu kebenaranmu. Sosok hitam itu meraung keras, suaranya seperti ribuan suara sekaligus. Tidak ada yang akan percaya kalian. Udara kamar menjadi gelap, seperti malam menelan siang. Putra memeluk Rian dari samping, berteriak panik. Rian, jangan, dia bisa bunuh kita. Tapi Rian menggenggam buku harian itu lebih erat, lalu membacakan kalimat terakhir yang ditulis Sri dengan suara lantang. Jika aku mati, itu bukan karena aku memilih, itu karena dia. Seketika ruangan dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Sosok Sri berdiri tegak, wajahnya perlahan tampak jelas. Cantik, namun penuh luka, air mata mengalir deras. Terima kasih, kalian sudah bersuara untukku. Sosok hitam itu meraung lebih keras, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya yang keluar dari tubuh Sri. Tidak, kau milikku, aku tidak akan lepaskanmu. Sri menoleh sekali lagi ke arah Rian dan Putra, suaranya lembut, meski penuh getaran. Doakan aku, biarkan aku pergi dengan tenang. Rian dan Putra segera membaca doa dengan suara terbata-bata. Air mata menetes deras,
Lelaki tua itu ikut bersujud, berdoa dengan penuh penyesalan. Cahaya putih semakin terang, menelan sosok Sri sekaligus bayangan hitam Arman. Jeritan keduanya bergema lalu perlahan memudar, meninggalkan ruangan yang kembali hening. Hanya debu berterbangan dan udara dingin yang tersisa. Rian dan Putra terduduk lemas di lantai, tubuh mereka gemetar hebat. Putra menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Apakah dia sudah tenang sekarang? Rian menghela napas panjang, menatap buku harian di tangannya yang kini kosong, halamannya putih bersih. Ya Put, dia sudah bebas. Lelaki tua itu menangis terseduh, wajahnya penuh penyesalan. Terima kasih nak, kalian telah melakukan hal yang tidak pernah bisa kulakukan. Semoga Sri benar-benar menemukan kedamaian. Di luar jendela, fajar mulai merekah, sinar matahari pertama menembus masuk, seolah menjadi tanda bahwa malam penuh teror akhirnya berakhir. Namun, di hati Rian dan Putra, kisah itu takkan pernah hilang, sebab mereka tahu ada tangisan yang tak boleh lagi diabaikan, bahkan jika datang dari dunia yang tak terlihat. Itulah kisah tentang Sri, arwah yang gak pernah tenang, sampai kebenaran kematiannya terungkap. Kadang kita lupa, ada tangisan yang gak boleh diabaikan, bahkan kalau datang dari dunia lain. Jadi, kalau suatu malam kalian dengar suara tangis lirih di luar jendela, hati-hati, bisa jadi dia cuma mau didengar, atau malah ngajak kalian ikut. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seram berikutnya. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Kalau kalian masih berani nonton sendirian.